Selamat pagi, Anda menyaksikan Kilas Nusantara pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berikut kami sajikan 3 informasi terkini dari penjuru negeri untuk menemani pagi Anda. Pemirsa, mulai Juli 2022, seluruh pelaku usaha digital akan dipungut pajak. Hal ini menjadi bagian dari reformasi perpajakan internasional yang bertepatan dengan presidensi Indonesia di G20. Ada pula informasi dari Tanah Parahyangan, Bandung, yang memperluas aturan kawasan tanpa rokok di 4 kawasan, yakni Jalan Braga, Taman Tongkeng, Pasar Cihapit, dan kawasan Balai Kota. Hal itu dilakukan sebagai komitmen Pemkot Bandung dalam mengubah perilaku serta melindungi kesehatan warganya. Selain kesehatan, pemerintah daerah juga fokus untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya melalui lomba bertutur nasional yang diharapkan dapat menggalakkan minat baca hingga pemahaman akan warisan budaya pada generasi muda. Berita selengkapnya dapat disaksikan pada tayangan berikut ini. Ada beberapa revisi dari draft pilar 1, pilar 2 yang kita juga sudah sepakat. Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama menyatakan pajak digital yang akan menyasar perusahaan multinasional siap diterapkan di tengah masa presidensi Indonesia dalam G20 tahun depan. Konsensus pajak global terdiri atas 2 pilar. Pilar 1 yakni pajak digital yang ditarik oleh negara pasar dari produk digital. Sementara pilar 2 adalah tarif minimum pajak global sebesar 15%. Berbicara dalam diskusi daring FMB 9, Senin 15 November, Mekar Satria Utama menyebut Indonesia telah menyiapkan basis regulasi bagi pembakuan reformasi perpajakan internasional tersebut. Kemungkinan untuk pilar 1, rencana implementasinya adalah melalui Multilateral Convention yang direncanakan harusnya nanti di bulan Juli tahun 2022 ini akan ada penandatanganan itu. Nah, itu kebetulan pada saat Indonesia sebagai presidensi G20. Mudah-mudahan itu salah satu kontribusi Indonesia di dalam perpajakan internasional ini dan juga sebagai bagian dari negara G20 untuk ikut membantu. Jadi dari sisi roadmap untuk pilar 1 kita oke. Sementara itu, pilar 2 disebutnya akan sedikit terlambat, mengingat pembahasan implementasi detail masih berlangsung saat ini. Raksasa teknologi digital seperti Google dan Facebook, serta penyedia layanan video seperti Netflix, contoh beberapa perusahaan multinasional yang akan dikenai pajak digital global. Dari Jakarta, tim kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kota Bandung memperluas penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok KTR. Perluasan dilakukan di 4 kawasan yakni Jalan Braga, Taman Tongkeng, Pasar Cihapit, serta kawasan Balai Kota. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel usai meresmikan rambu KTR di Jalan Braga Senin 15 November mengatakan, Perda Kawasan Tanpa Rokok merupakan komitmen pemerintah kota dalam mengubah perilaku serta melindungi warganya dari ancaman dan bahaya rokok. Odet menegaskan pihaknya akan meningkatkan pengawasan dan tak segan untuk menindak para pelanggar dengan sanksi sosial hingga denda sebesar Rp500.000. Kita membuat kawasan tanpa rokok ini, saya berharap mudah-mudahan juga ini dipahami oleh semua warga Kota Bandung. Bagi warga masyarakat Kota Bandung yang masih belum bisa berhenti merokok, maka ya saya berharap indahkanlah daripada perda ini ya. Paling tidak hindari ya, jangan sampai ya merokok di seberang tempat sehingga berakibat kepada warga masyarakat yang lain. Itu aja. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kota Bandung, sebanyak 37% warga Kota Bandung merupakan perokok aktif. Jumlah tersebut didominasi oleh warga dengan kisaran usia 16 hingga 49 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kota Tangerang, Banten melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menggelar Lomba Bertutur Nasional 2021 untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Lomba yang diikuti lebih dari 80 peserta dari berbagai daerah ini digelar di ruang aula Pusat Pemerintahan Kota Tangerang pada Senin 15 November. Sejumlah nama tokoh dan daerah menjadi syarat bagi peserta untuk dijadikan tema pada ajang kali ini, seperti cerita tentang asal-usul nama daerah Pandeglang serta Tanjung Lesung. Wali Kota Tangerang Arif Wismansyah mengapresiasi upaya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang dalam menggalakkan minat dan budaya membaca pada anak, terlebih mengenalkan asal-usul suatu daerah. Selain itu, menurutnya para peserta juga dituntut untuk berani tampil di depan peserta lain dari berbagai daerah. Melatih diri gitu untuk tampil di tengah teman-teman yang dari luar daerah, supaya mereka juga bisa saling berbagi pengalaman, berbagi wawasan. Oke. Tadi sempat nyaksiin gimana Pak? Pak? Ya seru juga sih ternyata. Kita jadi tahu tuh nama Pandeglang tuh kenapa begitu ya. Terus juga tadi Tanjung Lesung yang terakhir. Ya mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi. Ke depan tuh kita pengen bikin lomba-lomba lagi lebih yang untuk mengenalkan tentang Kota Tangerang. Wali Kota Tangerang menambahkan ajang lomba bertutur dapat menjadi salah satu cara mengenalkan Kota Tangerang. Ia berharap ke depan ada materi yang mengangkat tema Kota Tangerang seperti asal-usul nama kampung yang ada di Kota Tangerang sehingga masyarakat menjadi teredukasi. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Sikap jujur, sikap disiplin, sikap kerja. Kami informasikan bahwa lomba Pemirsa, pada jeda waktu istirahat siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saksikan kami kembali dalam tayangan Kilas Nusantara Siang. Jaga selalu kesehatan Anda dan sampai jumpa.